Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di channel OSIS SMA Negeri 1 Kejobong. Oke, pada kesempatan kali ini OSIS SMA Negeri 1 Kejobong mempunyai program konten terbaru, yaitu Ngopi, Ngobrol Perkara Iman. Oke, konten terbaru ini kami OSIS SMA Negeri 1 Kejobong bekerja sama dengan Rohis Fikrul Mustanir SMA Negeri 1 Kejobong. Di konten terbaru kali ini kita akan sharing-sharing tentang materi perkara iman. Kebetulan saya ditemani oleh Bapak Yukfi Hidayat SPDI selaku guru Mapel PAI di SMA Negeri 1 Kejobong. Oke, langsung saja kita mendengarkan tausiah dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun antum berada, kita membahas persoalan iman. Membahas persoalan iman artinya kita membahas persoalan dasar di dalam keimanan. Nah, tentu kita harus tahu dulu makna iman. Nah, iman itu adalah al-imanu huwa at-tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Jadi iman itu adalah pembenaran di dalam hati, kemudian mengucapkan di dalam lisan dan melakukan di dalam perbuatan oleh anggota tubuh kita. Nah, di sini ada 3 unsur penting di dalam iman. Yang pertama at-tasdiqu bil qalbi. Perbuatan yang dilakukan oleh hati. Hati itu ikut berbuat. Apa yang dilakukan oleh hati? Hati itu niat dengan ikhlas, tunduk, patuh, kemudian cinta, juga kemudian tawakal. Nah, ini adalah amalan-amalan ataupun perbuatan yang dilakukan oleh hati. Nah, kemudian yang kedua adalah al-iqraru bil lisan, yaitu mengucapkan dengan lisan. Nah, mengucapkan dengan lisan itu artinya ya kita meyakini, kita mengucapkan, kita berikrar bahwa la ilaha illallah, bahwa kita mengucapkan tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Jadi perbuatan yang semuanya dilakukan oleh lisan. Bisa dilakukan dengan kita membaca Al-Quran ataupun tadarus, bisa juga dilakukan dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir, dan juga perbuatan-perbuatan lain yang dilakukan oleh lisan kita. Nah, yang ketiga adalah wal amalu bil arkan, yaitu melakukan perbuatan dengan anggota tubuh kita. Nah, ini unsur yang terakhir yang kita lakukan sebagaimana kita menjalankan syariat kita. Misalnya seperti sholat, kita melakukan gerakan tubuh kita dari mulai takbiratul ihram sampai dengan salam. Nah, ini kan semua amalan dari anggota tubuh kita. Bisa kita melakukan zakat, bisa kita melakukan haji, dan perbuatan-perbuatan yang lain yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Nah, apa sebenarnya arti iman itu? Iman itu pada dasarnya adalah membenarkan syariat yang dibawa oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jadi iman itu yang membenarkan. Jadi apa yang dibawa sama Nabi kita ataupun risalah yang dibawa sama Rasul kita, nah inilah yang harus kita lakukan, harus kita benarkan. Setelah kita benarkan ya kita amalkan semuanya. Jadi semua yang bersumber dari Nabi itu adalah bagian daripada iman kita. Iman kepada Allah ada di dalam risalah Nabi. Iman kepada malaikat ada di dalam risalah Nabi. Jadi semua yang Nabi bawa untuk kita semua, baik itu dari Al-Quran ataupun dari hadis, nah ini kan bagian daripada iman kita. Nah, inilah bahasan berkaitan dengan iman. Nah, inilah makna iman yang dapat kita pahami bersama. Oke, itu dari Bapak Yukfi Hidayat sedikit pengantar tentang materi iman. Subhanallah, tentang iman itu kita membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan juga diamalkan dengan perbuatan. Banyak sekali langkah cara kita dapat mempertebal keimanan kita, yaitu bisa bersumber dari hati kita, ucapan kita, perbuatan kita. Selanjutnya, untuk memperdalam materi pada kesempatan hari ini supaya bisa jauh lebih paham, kita akan
ada sesi tanya jawab. Oke, mari kita simak pembahasannya. Ya, di sini saya akan bertanya kepada Pak Yufri, apa sih tandanya orang yang merasakan manisnya iman? Di dalam firman Allah di dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 menjelaskan bahwa iman itu adalah apabila seseorang itu disebut nama Allah, bergetarlah hatinya. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman seseorang. Dan itulah tanda mereka orang-orang yang bertawakal. Nah, jadi di sini dapat kita pahami bahwa orang yang merasakan manisnya iman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Sama halnya ketika kita sudah terbiasa dengan melakukan ibadah-ibadah kita, misalnya seperti sholat tahajud, sholat malam. Kita setiap hari melaksanakan sholat malam, ketika suatu saat kita terlewat satu malam sehingga kita tidak bisa melakukan sholat tahajud. Kemudian hati kita sedih, hati kita itu galau. Jadi yang galau itu bukan anak muda saja, tapi galau di dalam ibadah itu tanda bagi orang yang merasakan manisnya iman. Nah, tertinggal satu waktu sholat tahajud, hatinya sedih, galau. Misalnya juga seperti orang yang terbiasa melakukan puasa sunnah Senin Kamis, kemudian suatu ketika tidak bisa melakukan puasa sunnah sehingga galau, sedih. Nah, disinilah berarti tanda iman seseorang itu merasakan manisnya iman. Nah, itulah singkat yang dapat saya sampaikan. Kemudian bagaimana cara meningkatkan iman bagi para remaja? Nah, di dalam kita itu meningkatkan iman kita, tentu langkah yang harus kita lakukan adalah taqarrub ilallah. Itu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sini ada unsur takwa. Jadi takwa sama iman ini tidak bisa dipisahkan. Jadi iman pasti akan melahirkan takwa. Jadi bisa dikatakan bahwa iman itu melahirkan takwa, ataupun takwa itu bagian dari buah dari iman. Yaitu apa? Takwa itu kan sebenarnya menjaga diri dari perbuatan hal-hal yang merusak keimanan. Sehingga takwa di sini ya harus kita jaga iman kita. Itu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Biasanya kalaupun takwa itu diartikan sebagai melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Nah, di sini bisa diartikan demikian, atau pada umumnya bisa diartikan demikian. Nah, itu yang bisa meningkatkan iman kita itu dengan takwa, meninggalkan semua hal-hal yang dapat merusak keimanan kita atau bahkan mengurangi iman kita. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Saya serahkan kepada pembawa acara. Oke teman-teman, berikut adalah penjelasan dari beberapa pertanyaan yang telah disampaikan oleh anak-anak ETI. Jadi intinya, mari kita tetap semangat dalam beribadah, tetap semangat dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa menjauhkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kesalahan itu real berasal dari diri kami masing-masing. Jika ada manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di waktu selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.